Hai, aku bangun tidur. Ini sekarang jam berapa? Jam 12. Sekarang jam 12. Kebetulan aku bangun siang. Biasanya aku bangun pagi karena kan Senin sampai hari apa sayang? Hari Jumat itu kan pagi-pagi ambius, pagi-pagi ambiar. Dan hari ini coba nih kalian bisa lihat sendiri. Dia lagi pada makan. Lagi disiapin. Ini ayam betutu guys. Ayam betutu buatan Mbak Santi. Tuh, cica ya say. Terus ada tempenya juga. Terus apa lagi tuh sayang? Ada sayur. Habis itu ini ada cakalan. Iya, ini nasi merah. Tuh. Jadi aku tadi habis ngepel, habis nyapu-nyapu, habis beres-beres sama Mbak Lepi. Jadi biasa kalau pekerjaan rumah, kalau pas lagi libur kayak gini, aku biasanya ya beres-beres kamar sendiri-sendiri. Nah ini aku sekarang mau kasih lihat makanan aku sekarang. Tapi setengah jadinya. Kayaknya kurang mundur. Sini sayang. Nah, aku mau makan. Sini nak. Ini nasi aku segini. Kita buka potong ayamnya. Kita apa namanya? Keleprek. Belah duren. Nah, sini. Sayangku. Kayak gini ya, say. Tapi nggak ada kerupuk ya? Enak banget nih duduk ini. Nah, seperti ini ya. Ini leher. Satu ekor ini, oh. Balainya mau. Tuh. Lehernya itu fungsinya untuk, aduh ini dagingnya itu apa namanya, empuk banget. Tapi kalau pedas aku kurang begitu ini, tapi mudah-mudahan nggak begitu terlalu pedas. Sayang. Terus aku tadi juga beli tahu dadakan. Ini tahunya, tuh tahu dadakan sama apa namanya nih? Sotong itu terbuat dari Aci. ini Indomie Food, apa namanya ini sayang? Ikan. Aduh Zuhur. Ya, Indomie Food tuh best. Ini ikan bambu juga, endol banget. Jadi ikan bambunya dimasukin di kulkas, jadi bisa dimasukin di freezer. Ini ditutup, buka dulu sayang. Ini buka. Yes. Kita sekarang mau makan dulu, ini dulu. Kita mau makan ini dulu, kasih lihat teman-teman biar bisa lihat ya makanan Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Wow. Jadi kayak gini. Tinggal ditarik ya. panas pedas. Nah, gede. Coba di sini. Tebak tuh. Ya, dibuka. Jadi ini namanya apa? Ikan bambu. Ikan bambu. Terus mereknya Indomie Food. Coba lihat sini sayang. Tuh. Dibuka sayang. Oh mau diangetin? Ini dingin. Oh masih dingin. Oh nanti aja deh ya. Coba tapi dalamnya kayak gimana sih? Buka dalamnya aja ya. Buka. Ya tapi diangetin nggak apa-apa. Mungkin nanti bapak takut makan. Atau kalian juga mau makan. Ada sini sayang. Minta apa namanya? Minta. Jangan gitu. Nah, biasa. Sambil aja. Jadi dia enggak ini. Nah. Wow, wangi ya. Jadi ini kalau di Jawa itu pepes namanya. Iya, Coba sama. apa? Pepes gitu. Ini di apa? Dipanasin sayang. Cuman kalau ada bambunya kan ada wangi bambu. Ya ada wangi bambu-bambunya gitu ya. Ini bisa dinaikin lagi sayang Jam. Sebentar mau dinaikin dulu ya guys. Masih ada suara azan juga. Itu apa?
Coba. Cakalan dari Mbak Santi. Ini cakalan dari Mbak Santi juga. Namanya cakalan apa? Dan ini sambal roanya. Sambal roa. Oh, bukan sambal roa ini. Iya, itu bukan roa. Aduh, kenapa pedas semua ya, say? Oh iya, itu ya pedas ya. Aduh, tanganku gempal banget ya, say. Bukan gempal lemak kan, Di? Otot. Kan gempal lemak ya, ini otot. Segini. Tapi nggak kelihatan nasinya. Kalau ketinggian gitu. Nah, oke. Oh, Sini sayang. nah. Sini ya, makan sama Ante. Jangan jauh-jauh. Kita kan memang tidak bisa jauh. Iya, kita kan kembar. Iya, dua sejoli. Kita kan 2 sejoli. Iya, nah gitu. Sini ya. Kita makannya berdua juga sejoli. Mana ada ini nyala? Makan ya guys. Selamat makan semuanya. Ini enak banget. Ini kerual-kerual gitu. Luwak-luwak. Kamu kuat banget pedes ya? Iya, Di. Jadi guys, ini sarapan pagi juga sarapan siang. Makan siang. Mbak minta tisu. Oh ini. Udah ada. Ayamnya enak, cuman pedes banget. Padahal nanti kemarin bilang ini bumbunya udah dikurangin, maksudnya sambelnya udah dikurangin. Tapi Tante Dewi nggak kuat. Masih pedas berarti ya? Aku makan tempe aja ya guys. Ini tempe goreng. Tuh. Pasti tanya Om Angga mana cuci mobil. Kalau hari libur gini, kayaknya tuh mau ngapa-ngapain tuh males gitu. Terus tiduran. Karena kan dari Senin sampai Jumat kan nanti Udah kerja. iya pagi. Iya. Hari ini anakku pulang dari asrama ya. Enak. Kalau makan kudu bersih ya. Harus nggak rezeki. Oh nggak enak. Pedes. Sambal rawanya aja udah beres banget Tante Santi. Mantap sih. Sebenarnya mah sambal rawa sama telur ceplok atau nggak telur dadar itu udah enak. Ya. Pakai peyek aduh. Guys, kalau pengen kaya itu makannya harus sederhana. Ada handphone ibu ya? Yang kecil sayang. Ada handphone ibu. Yang satunya? Tolong kan. Jadi jangan sampai kita boros kalau makan. Makan seadanya. Ini mah udah banyak banget, apalagi kita sering dikasih orang. Iya. Aku punya tetangga guys, nenek-nenek di samping. Baik ya nak ya? Selalu ngirimin kita kue. Jadi kalau misalnya dia bikin tuh pasti kirimin ke sini nggak pernah lupa.
Sampai kata kita, ya Allah baik banget gitu. Alhamdulillah rezeki dari mana aja. Ketika kita bangun, kita bersyukur alhamdulillah dikasih rezeki yang melimpah, Masih diberi nafas. masih diberi napas. Nomor satu juga masih diberi kesehatan. Masih melihat indahnya dunia ini. Jadi sekedar cerita. Kamu tadi mau tanya apa sih? Yang tadi tuh tentang fans itu yang di Makassar. Iya. Itu mah fans Anti Dewi. Jadi ceritanya gini guys, Mbak Lebi itu kan tanya, Kiong tahu sih itu kan? Mana Kiong? Dulu si Jo ada namanya, ada si Rizky, ada si siapa namanya? Johan. Kak Yohan. Dia kan orang Makassar. Itu sama yang namanya si Abi itu guys. Oke. Jadi ada akun-akun biasalah, akun-akun yang ingin menjatuhkan. Jadi mereka itu ingin menjatuhkan aku, tapi karena mereka nggak punya jejak digital aku yang aneh-aneh, dalam arti yang aku ngelontong atau aku aneh-aneh atau kayak gimana. Jadi mereka itu penampilan aku yang aku nyanyi di klub. Itu kan pasti beda ya kalau kita nyanyi di klub terus sama kita nyanyi di mana namanya? Nyanyi di acara gathering. Enggak, dulu yang Abi Palupi ya. Abi siapa sih namanya yang orang Makassar itu loh? Fans aku, fans ibu. ya? Itu dulu sama Yohan kan ya? Iya barengan Yohan. Itu tahun berapa? 2010 apa 2000 Ya, berapa? Lama tahun banget. berapa ya? Itu lama banget. Jadi aku masih manajemennya Mas Ahmad Dhani. Terus saksinya itu adalah manajernya aku itu zaman dulu Pak Ayah Didit Dada. Tahu kan? Yang gondrong itu. Jadi dia itu dulu manajernya Dewa. Ceritanya itu kan lagi di Makassar, aku lagi ada nyanyi. Saya itu guys, orangnya itu apa ya? Sama siapa aja itu maksudnya itu welcome gitu. Dan ketika itu kan aku merasa bahwa dia juga anak kecil sama aku juga anak kecil. Orang cowok itu mau peluk aku. Dulu aku tuh maksudnya tidak ada batas dengan fans. Tapi ternyata kebaikan aku tuh disalahgunakan gitu. Jadi fans itu tiba-tiba ngaku-ngaku pacaran atau apa sih, nikah atau apa pokoknya. Gitu. Ceritanya. Jadi pada waktu itu masih aja jejak digitalnya masih ada. Iya ada. Aku kan nggak sengaja ngeliat Instagram itu. Iya, jadi gini guys, aku di Makassar nyanyi, terus tiba-tiba yang namanya si Abi itu sama si Yohan, fansnya aku, Yohan tuh pernah kerja sama aku juga. Pernah. Iya, dan sampai sekarang masih baik sama Tante Dewi yang namanya Yohan. Nah kalau Abi ini aku sudah tidak pernah kontak-kontak lagi, karena waktu itu pernah ada teguran dari pihak keluargaku kalau misalkan dia menyebarkan fitnah lagi, dia bakalan dilaporin gitu loh ceritanya. Nah, terus kemudian ternyata dia itu fans. Jadi waktu hujan deras mak ceritanya. Pada waktu hujan deras, dianya itu fansnya aku tuh mak. Kasihan dong mak, basah-basah bajunya apa iya. Aku tuh orangnya nggak tegaan. Aku ajaklah dia ke kamar. Itu pun bukan sendiri, sama ada yang namanya Yohan. Nanti aku kasih lihat di Instagram aku namanya Dewi Persik real.new ya. Nah, aku nanti kasih lihat fotonya. Jadi ceritanya seperti itu, guys. Nah, dia datang pakai baju basah-basah apa iya? Aku tiba-tiba menyuruh dia nggak masuk ke kamar kita. Jujur ya, kalau aku di hotel itu di tempat hotelnya itu disediakan ada ruang tamu dan bukan hanya kamar aja. Dan di hotelnya itu ada ruang tamunya itu pun aku juga menemui dengan Ayah Didit atau manajernya Ahmad Dhani, Mas Ahmad Dhani. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada isu bahwa aku memasukkan pria di dalam kamar, itu bohong gitu loh. Dan kenyataannya memang itu fans aku dan itu ada buktinya, ada faktanya, ada datanya. Jadi kalau misalkan maaf ya punten ya kalau aduh ya Allah kalau misalkan hal-hal yang begitu itu pasti akan kecium guys gitu. Misalkan nih kita nih kayak Mbak Levi BO atau aku tuh bilang mindalik ya, misalkan digerebek prostitusi dan yang lain-lain, itu fakta guys. Itu apa namanya tidak bisa kita pungkiri karena jejak digital itu ada. Terus kemudian jangan bilang orang ingin menjatuhkan karena
nggak ada polisi ikut settingan tuh nggak ada. Jadi polisi tuh nggak mau ada settingan. Jadi kalau memang prostitusi ya prostitusi gitu. Nah kalau aku kemarin itu akan ada akun yang membicarakan bahwa dengan laki-laki itu, aduh guys, aku tuh sama fans semuanya itu aku sayang. Ini dulu fans aku nih. Ini Kiong. Nah, coba fans aku tapi dia kerja sama aku sekarang. Berapa tahun kamu ngefans sama ibu? Zaman dari tahun berapa ini kamu masih Wah, masih piik kok. masih kecil banget. Masih piik, masih kecil banget. Dan buktinya pun ada. Maksud aku emang jadi kalau setiap ibu ada ke luar kota mana, kita nyamperin untuk kumpul developers, dan ibu pasti kan rehatnya di hotel, nggak mungkin dong nggak di hotel. Nah kita semua pada kumpul di hotel, kita ketawa kitwi, makan bareng, semua pokoknya nggak ada batasan sebetulnya. Jadi perihal foto kayak gitu sih bukan cuma dia doang, dan banyak developers yang lain. Kecuali aku telanjang terus aku ngapa-ngapain sama cowok itu, beda lagi ceritanya. Terus ada lagi yang diupload aku sama temen aku masih kecil namanya Adam. Kalau dipanggil tuh Ilhama. Jadi si Adam itu, maaf nih punten, ada kelainan itu gitu loh. Nah ada itu. Jadi aku dari kecil guys, dari aku masih pitik, dari aku TK Al Baitul Amin itu sama yang namanya Adam nih, aku kasih lihat. Enggak, ini yang si ini dulu, si Kiong dulu. Tuh Kiong nih guys, nih. Ya ampun. Masih cupu banget, dia udah ngefans sama aku. Iya kan? Ya masih kecil banget tahu Mak. Dia tuh ngefans sama aku udah lama. Iya. Nah terus ini juga nih guys, ini loh yang kemarin itu yang lagi dibicarakan tuh. Ini namanya Yohan, ini sebelah namanya Abi. Jadi semua fans aku itu dipersilakan masuk di kamar hotel aku, bukan ngapa-ngapain. Tapi di situ aku kasihan karena waktu mereka datang itu bajunya basah semua. Jadi karena hujan kan, waktu itu aku nyanyi di Makassar, aku suruh masuk, dan di dalam ruangan itu ada apa, ayah Didit, namanya ayah Didit Dada. Aku kasih tunjuk ayah Didit Dadanya ya. Nih sebentar. Jilau juga begini kalau foto kan. Iya nih, ini juga sama fans aku nih. Orang Karawang namanya siapa? Jalal. Aku tuh sama fans aku tuh deket banget. Jadi semua itu boleh peluk aku, tapi semenjak ada kejadian yang tiba-tiba aku dimanfaatkan dengan dia gosipin aku pacaran sama dia gosipin aku nikah sama dia, akhirnya aku agak takut ketemu dengan fans. Bukan karena gimana, karena takutnya aku dimanfaatin, hal-hal yang kayak gitulah gitu. Jadi tapi buat aku, yang namanya orang ingin menjatuhkan kan banyak cara. Selama memang aku tidak melakukan itu ya nggak masalah, tapi kan berhak untuk diklarifikasi ya, supaya apa ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi nih yang namanya Adam. Aku dulu punya itu loh, ini nih Adam. Nah ini guys nih namanya Adam nih. Aku ini pakai baju ya guys, aku ini pakai baju warnanya tuh baju berenang, warnanya tuh baju kulit nih. Ya kulit sampai swimming lah ya, baju swim ya, mau berenang ya. Nah ini teman aku, ini sahabat aku dari kecil namanya Adam. Dari masih TK di Al Baitul Amin sampai dia sudah meninggal itu sama aku. Jadi kalau misalkan aku sama dia tuh macem-macem bla 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 bla, itu kayaknya nggak mungkin banget. Nggak ada cowok yang kayak gimana sama gue guys, kecuali memang aku lagi main film, itu lain ceritanya karena memang profesional kerja. Ketika itu aku nggak punya pasangan, jadi aku sah-sah aja dong, aku mau ngapain aja gitu. Dan ketika itu kondisi aku juga masih labil, masih belum stabil. Nah sekarang aku udah tua, apa iya gue mau main film terus cipok-cipokan sama cowok lain gitu, kayaknya nggak mungkin ya say gitu loh, itu kayaknya nggak mungkin banget. Jadi tapi nggak apa-apa, dengan orang tuh memfitnah aku berarti tandanya ada suatu kelebihan yang mereka nggak miliki gitu, ya nggak sayang? Ya betul. Begitupun Mbak Lebi, masa anak aku dibilang katanya open BO, aduh alhamdulillah deh ya Allah, anak aku ini maksudnya kemana-mana juga dipantau sama aku, dan dia juga sama, bukan karena apa ya, karena bagaimanapun dia belum lahir aja aku sudah tahu. Masih bayinya aja kamu masih ibu kamu lagi hamil gede pun Tante Dewi udah tahu gitu. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, alhamdulillah anakku nggak kekurangan hidupnya. Dia sekarang juga lagi kuliah, dan memang aku nggak terlalu nyuruh dia untuk kerja, ayo kamu nyanyi, ayo, enggak. Jadi aku bikin dia santai, kamu maunya kemana, arahnya mau seperti apa, tapi tetap terarah. Karena orang tua kan harus bisa mengarahkan. Tapi kalau untuk ada sampai digosipin open BO, aku tuh bilang dalik, kami tuh alhamdulillah dari keluarga yang cukup lah ya.
karena papi aku dulu juga seorang abdi negara. Papi aku tuh pernah jadi Kasat Sabara, pernah jadi Kasat Serse, pernah jadi Kasat Lantas, pernah jadi Kasat pernah jadi Kapolsek sampai 5 kali. Terus jadi alhamdulillah jadi cukup lah ya, nggak kurang gitu loh hidup kita itu gitu. Jadi kalau misalkan aku jadi penyanyi ya karena memang hobinya aku aja gitu. Sebenarnya nggak jadi penyanyi ya kami pun cukup gitu loh. Lebih dari cukup. Alhamdulillah lebih dari cukup. Makanya ketika Allah memberikan rezeki yang luar biasa buat kami selalu ya sebisa mungkin ya kita berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau ketika ada orang yang memfitnah gitu udahlah ya, namanya juga orang iri ya. Karena kalau orang iri tuh kalau masih katanya, tapi kan perlu diluruskan supaya tidak menimbulkan dosa gitu. Sayang aku udah kayaknya kepedesan deh, yang ini nggak mau. Ya, udah ya. Aku biasanya guys, aku ada vitaminnya. Ini vitamin aku. Ini dulu sayang. Buka sini. Ini ada vitamin, ini Heliocare, ini Sob Sabarasi, ini vitamin buat otak, ikan. Terus yang ini vitamin C. Vitamin D-nya, vitamin rambut mana ke? Ambil ke. Vitamin rambut. Iya, kemarin udah beli kan? Di atas. Jadi aku pun juga kalau misalnya mau keluar sama teman-teman aku tuh kalau anti video call atau apa, justru aku tuh seneng guys. Malah itu aku sering bilang anti gitu, sering ngirim foto gitu aja kita tuh berdua. Jadi dia ini kalau udah keluar rumah setiap beberapa menit itu aku video call sama dia, aku gangguin, tanyain tuh. Pasti. Waktu itu aja yang aku pernah kerja itu, aku lagi ngobrol nih guys sama klien aku gitu kan. Terus anti video call gitu, dalam hati aku kalau nggak diangkat pasti dia lagi khawatir. meeting. Kalau nggak diangkat itu aku marah soalnya. Marah. Nah kalau aku ngangkat ini takutnya pembahasan kita agak kekat gitu. Akhirnya mau nggak mau aku pura-pura ke toilet aja, aku bilang ini sih pak mau ke toilet bentar gitu kan. Hanya demi anti seorang aku langsung angkat. Ya anti kenapa? Nggak apa-apa sayang, mau video call aja. Aku tuh ya Allah gemes banget, tapi ya nggak apa-apa, aku suka gitu. Berarti kalau anti kayak gitu berarti anti itu perhatian sama aku, dan memang ya anti memang sayang sama aku, jadi anti nggak mau aku kenapa-kenapa, makanya seperti itu gitu. Karena kan bagaimanapun kan dia jauh dari orang tuanya gitu kan. Terus, jadi kalau ada apa-apa kan menjadi tanggung jawab aku. Jadi kalau misalkan aku melarang ini melarang itu ya semua demi kebaikan dia. Betul. Jadi bukan ada perasaan iri sebagai antinya, itu nggak ada. Karena memang buat aku keluarga itu kan nomor 1. Apapun itu sebisa mungkin Tante Dewi pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi ketika dia bergaul dengan siapapun, nanti kalau lebih sudah usianya udah kayak Tante Dewi pasti lebih paham. Kenapa ya tante aku tuh melarang aku begini? Kenapa ya tante aku tuh mengizinkan aku begini? Kenapa ya tante aku tuh menyuruh aku begini gitu. Ya, pokoknya nanti kita mau sharing-sharing lagi. Kalian mau bertanya apa sama kita berdua? Pokoknya answer and question and answer. Jadi kalian Q&A mau tanya apa, aku akan jawab ya. Pokoknya siang ini sampai di sini dulu. Kita mau leye-leye dulu. Nanti kita mau daily vlog lagi untuk kita kasih lihat ke kalian. Bye.